أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختص قوما لمحبته وأقام قوما لخدمته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ورقات قليلة تحتوي على معاني جزيلة ومناقب عزيزة للعارف الرباني والعلم الصمداني أبي البدلي الذي يتبعه التالي ويرجع إليه الغالي، شيخ الطريقة السمانية في المنطقة البنجارية الشيخ محمد زين بن عبد الغني، وسميناها بغية المحبين. ونسأل الله الكريم المنان ونتواصل بنبيه سيد ولي عدنان أن يجعلنا نفعها دائما سيلا بيننا وبين الإخوان من وقتنا هذا إلى آخر الزمان، يبلغنا بها إلى فسيل الجنان دار النعمة والامتنان. آمين يا رب العالمين. Kembali segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, serta salam pula semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah dengan segala nikmatnya Allah yang Ia berikan kepada kita, yang mana pada malam hari ini kita kembali bisa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawatnya kepada Rasulullah senantiasa menurunkan rahmatnya Allah yang banyak kepada kita, kepada keluarga kita, kampung kita. Semoga pula di senantiasa kita semua diberi keselamatan, kesehatan, keafiatan, dan dihindarkan dari segala macam bala musibahnya Allah. Dan mudah-mudahan dengan berkat salawat kepada Rasulullah kita semua nantinya mendapat syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Dalam kesempatan kali ini yang mana insyaallah kita membaca manaqibnya daripada guru kita Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani selama di bulan Rajab ini. Insyaallah malam Selasa ini kita isi dengan pembacaan manaqib daripada beliau. Mudah-mudahan dengan berkah kita baca manaqib beliau, kita semua diberi Allah taufik hidayah, kawa mengompati jejak langkah beliau, kawa mengompati ilmu beliau, kawa mutabaah dengan Nabi meliwat beliau, dan mudah-mudahan kita pun nantinya dikumpulkan oleh Allah di dalam surga beserta beliau. Amin Allahumma amin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang telah memilih ia akan satu kaum untuk mencintainya dan mendirikan ia akan kaum yang lain untuk berkhidmat kepadanya. Salawat dan salam atas mulia Nabi kita dan Rasul junjungan dan penghulu kita, Nabi yang sangat dipercaya, dan atas keluarganya dan para sahabatnya sekalian. Adapun kemudian daripada itu bermula kitab ini adalah beberapa lembar yang sangat sedikit namun mengandung makna yang banyak. Ia adalah sebuah manaqib yang sangat mulia bagi seorang arif rabbani dan alim samdani Abil Badali yang menjadi ikutan bagi orang yang di belakangnya dan tempat kembali bagi orang yang terlewatinya. Jadi alhamdulillah kita membaca daripada manaqibnya guru kita besar Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang mana dalam manaqib ini kata beliau adalah hanya lembaran yang sedikit, namun mengandung makna yang banyak. Jadi inilah sesuatu yang luar biasa, bahwasanya di dalam manaqib ini ada tertulis daripada akhlak guru kita, ilmu beliau. Walaupun lembaran ini tiada akan pernah bisa menuliskan akan keistimewaan guru kita, namun insyaallah tiada ada kurang keberkahan yang kita dapati. Yang mana kata beliau tadi, walaupun ini lembaran sedikit, insyaallah mengandung makna yang banyak, insyaallah mengandung berkah yang banyak. Amin.
Karena inilah yang kita cari, adalah keberkahan, adalah sesuatu yang diberkahi Allah. Biarpun sedikit, cuma berkah. Biar seandainya umur yang diberi Allah kada panjang, cuma berkah. Biar harta yang tiada banyak, cuma berkah. Biar keluarga yang sederhana, cuma berkah. Jadi apa yang kita cari? Keberkahan. Al-barakah ziyadatul khair. Bertambah-tambahnya kebaikan yang diberikan Allah yang kita miliki, itulah ngarannya berkah. Umur dapat kita isi dengan ibadah, berarti umur kita itu diberkahi Allah. Jadi walaupun kita dalam 24 jam ini ada yang sia-sia, ada yang manfaat. Walaupun yang manfaat tadi tiada sepenuhnya 24 jam, mudah-mudahan yang sejam 2 jam ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Biarpun waktu kita yang sedikit, kita anggap ini sedikit dibandingkan di antara waktu yang diberikan Allah dalam ibadah kita, ini termasuk sedikit berapa persen daripada waktu yang diberikan Allah. Cuma mudah-mudahan yang sedikit ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga harta kita, ya kah? Harta yang diberikan Allah, nilai kebaikan yang ada dalam harta kita adalah ngarannya keberkahan. Bila mana harta kita bisa kita gunakan dalam kebaikan, itulah yang namanya berkah tadi. Bukan dinilai banyaknya nilai harta tadi, bukan dinilai banyak simpanan tabungannya, melainkan berapa banyak kebaikan yang kita gunakan dengan harta. Itulah ngarannya berkah. Ya kan? Nah, mudahan diberkahi Allah barataan kita, inilah harta kita, umur kita, keluarga kita, kampung kita barataan. Artinya apa? Mendapat kebaikan tadi. Nah, kembali yang mana kata beliau pula bahwasanya guru kita tersebut adalah merupakan ikutan bagi orang yang di belakangnya dan tempat kembali bagi orang yang terlewatinya. Jelas sudah, kita termasuk yang di belakang beliau, kita termasuk orang-orang yang sesudah beliau. Berarti jelas kita adalah orang-orang yang harusnya mengumpati beliau, orang yang mengikuti beliau. Kenapa? Karena kita orang yang di belakang beliau. Jadi guru kita menjadi ikutan bagi kita barataan. Kemudian bahkan bukan hanya bagi orang yang terbelakang, bahkan orang yang terkemudian, yang terdahulu daripada sidin pun kembali mengumpati sidin. Macam kayak guru-guru sidin dah, enggak macam kayak orang-orang lebih terdahulu pada sidin tuh, ketika ada abah guru kita sekumpul kembali umpatan sidin, baik amaliyahnya, baik ilmunya. Berapa banyak nang guru-guru sidin lah ketika abah guru pengajian hadir juga umpatan mengaji. Nah, itulah artinya apa? Tempat kembali bagi orang nang terdahulu, tempat ikutan bagi kita nang terkemudian. Jadi jelas kita sebagai murid-murid beliau, kita sebagai orang-orang yang berada di wilayah beliau, bahwasanya kita punya adab. Apa adabnya? Mengikuti akan beliau, baik ilmunya, amaliyahnya, wiritannya. Bukan berarti maksudnya bila mana ada amaliyah wiritan yang lain dari beliau itu kada bagus, kada kaita. Enggih, apakah menang lain kada afdal, kada macam itu. Lah enggih, pemahamannya napa? Lita'adduban. Karena apa? Karena kita beradab. Nah, kita adab kita napa? Kita mempunyai guru, kita mempunyai syekh, kita mempunyai ikutan. Maka bila mana kita beradab dengan guru kita lah yang kita nomor satu akan, ya kan? Inggih wiritannya, amaliyahnya, salawatnya, demikian dan segala-galanya kita mempunyai guru, maka guru kita itulah yang kita utamakan. Itu adab ngarannya. Cuma jangan sampai tadi kemudian lah ada guru dari luar kada kita hormatikah, kada boleh.
Inggih, selama orangnya berilmu, orangnya saleh, kita pun wajib menghormati. Cuma terlebih-lebih guru kita. Jangan dipaham karena berarti melain selain guru kita jangan dihormati, salah paham. Selain amalan daripada guru kita jangan diamalkan kada bagus, salah paham pulang. Jadi pemahamannya apa? Yang lain pun bagus, yang lain pun afdal juga, mempunyai kelebihan juga. Cuma karena kita mempunyai guru kita lah yang kita utamakan. Nah, macam itu aja. Lah, nah jadi kita kada jadi masalah. Kada menghinakan dihurang, kada melebihkan daripada guru kita dihurang kurang, kada. Kita cuma beradab, guru kita lah yang di nomor satu akan, yang diistimewakan lah. Nah, baik penghormatannya lah. Jangan sampai karena kita sementangan ada ulama hebat cuma daripada luar negeri misal mengalahkan kehormatan yang kita miliki sagan guru kita, nah itu kada beradab ngarannya. Ya kan? Nah jadi tetap guru kita yang di nomor satu akan nang diistimewakan. Inggih. Kembali. Nah jadi kembali kita untungnya beisian paguruan, ya kah? Yang kita yakini beliau adalah seorang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau sangat cinta kepada murid-muridnya. Bukti cinta beliau apa? Kita disediakan apa? Wiritan. Kita disediakan amalan. Kita disediakan apa? Ilmu dan sebagainya. Nah itu bukti sayangnya guru lawan kita. Nah, tinggal kita aja lagi, ya kan? Sayangkah lawan paguruan? Kada. Ingatkah lawan paguruan? Kada. Mengganangkah lawan paguruan? Kada. Nah macam itu lagi. Nah kemudian lagi beliau adalah Syekhut Tariqah As-Samaniyah di negeri Banjar, yaitu Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani radhiyallahu anhu, dan kami beri nama beberapa lambaran ini dengan nama Bughyatul Muhibbin, yakni suatu yang sangat digemari oleh para pencinta. Nah, jadi apa yang digemari oleh pencinta dingarani ini kitab manakib Bughyatul Muhibbin, apa-apa yang digemari oleh para pencinta. Nah, ya mudahan cinta kita, idola kita, hobi kita Allah lawan Rasulnya, lawan orang-orang saleh. Kenapa garang? Karena banyak cinta kita, karena banyak idola kita itu selain dari Allah, selain dari Nabi Muhammad, selain orang-orang saleh. Kenapa demikian? Karena kita tertutup hati kita daripada kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki Allah, Nabi kita Muhammad, dan para orang-orang saleh. Jikalau nampak kemuliaan, nampak keistimewaan yang dimiliki Allah, Rasulullah, dan orang-orang saleh, pasti cinta kita tertuju kepada semuanya. Nah, cuma kada nampak tadi. Kita cinta lawan kawan. Kenapa kawan bagus benar? Ya kan? Kawan ini bagus benar punya tiap akhir minggu. Nah, yalah napa membawai kena makanan bakso tiap kali itu seminggu sekali, ya kan? Akhir pekan membawai makan nasi goreng. Akhir pekan membawai nukar apa belanjaan gratis nih, bagus benar kawan nih. Cuman apa seminggu sekali. Nah, jikalau dinampakkan Allah kebaikannya Allah lawan kita bukan seminggu sekali, bahkan tiap detik, tiap waktu, itu nikmatnya Allah diberikan dengan kita. Kada beambihan. Napa nikmatnya? Melihat, mendengar, ya kah, makan, minum, bahkan kada kau lepas yaitu bernapas. Nah, bahinak, ya kah? Nah itu nikmatnya Allah yang luar biasa. Jika dinampakkan oleh Allah, kita mengerti akan sekalian yang demikian itu nikmatnya Allah, pemberian dari Allah, daripada kasih sayangnya Allah, kira-kira lebih cinta daripada kawan tadi. Karena kawan tadi seminggu sekalian. Allah Ta'ala bang, tiap waktu, tiap detik, tiap hari diberikannya. Nah, mudahan nampak pemberian Allah di hati kita nih, supaya napa bertambah cinta lawan Allah.
Rasulullah kayak itu juga, ya kan? Inggih Rasulullah nang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sayang lawan kita umatnya nih. Dia kada Rasulullah kita umatnya nih bilang benar. Kenapa jadi benar? Pertama umurnya handap-handap. Ini kemudian halus-halus. Kemudian lamah-lamah. Artinya apa? Pada umat bahari. Umat bahari panjang umur, gancang-gancang. Ya kah? Tinggi, kuat-kuat orangnya. Adapun Nabi Muhammad apa? Kebalikannya. Cuma dengan bersandar dengan Nabi Muhammad maka menjadi umat yang mulia juga. Biar satu sedikit umurnya cuma pahalanya kenal-kenal menggawi. Ya kan? Inggih sekali sembahyang sunat subuh aja inggih lebih baik daripada dunia lawan isinya. Inggih ya kan? Inggih sekali ibadah luar biasa gandaannya nang kaya malam Lailatul Qadar. Inggih lebih baik daripada 1000 bulan. Pun siapa nang nikmat nang demikian? Pun Nabi Muhammad. Berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkat Nabi kita itu kalau dinampakkan luar biasa lawan kita. Nah sampai ke orang-orang saleh tadi. Nah ya lah inggih makanya cinta kita inggih ayo idola kita nang sebenar-benarnya yang pacangan menyelamatkan kita. Jangan mencari idola inggih mencari kecintaan nang pacangan sangsara akan kita, jangan. Lah inggih pikirakan nah penang dituruti siapa? Inggih orang alim kah, orang saleh kah, atau orang kafir kah? Ya kan? Man tasyabbaha biqaumin bahwa minhum. Barang siapa katuju menyerupai satu kaum maka kaina dikumpulkan juga lawan kaum tadi. Amun kaumnya yang diserupai bagus, saleh, alim, selamat, maka kita pun selamat juga. Cuma na'udzubillah mun kita cintai kita udali orang nang kafir, orang nang maksiat, maka kita pun menjadi orang nang kada selamat juga. Kaina na'udzubillah. Hati-hati manak cinta lah. Nah nggih. Nah dan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang amat pemurah lagi amat memberi karunia, dan juga kita bertawasul dengan Nabi kita Muhammad SAW agar menjadikan manfaatnya terus mengalir di antara kita dan di antara saudara-saudara kita dari sekarang hingga akhir zaman, dan mengumpulkan akan kita semua ke dalam surga yang luas tanpa segala nikmat dan kesenangan. Nah kita baca manaqib beliau dan bermula. Nasabnya radhiyallahu anhu daripada pihak ayahnya adalah bernama Abdul Ghani bin Abdul Manab bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan bermula nasabnya radhiyallahu anhu dari pihak ibunya adalah Masliyah binti Safiyah binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka berkumpullah nasab orang tuanya radhiyallahu anhu itu pada datuknya yang kelima, yaitu Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid. Dan adalah radhiyallahu anhu itu ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya radhiyallahu anhu itu diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama yang menuju ke dalam pangkuannya. Itu kelebihan Abah Guru, bahwasanya masih di dalam perut ibundanya. Pada ketika itu dimimpikan oleh Ta'ala ibundanya yang bernama Masliyah itu napa melihat dalam mimpinya akan cahaya seperti luar biasa bulan purnama, inggih yang mana masuk ke dalam pangkuan beliau, luar biasa. Ini adalah tanda orang-orang hebat. Ya kan, ini tanda orang-orang hebat tuh mulai dari dalam parut sudah dihabarakan, diberi tanda alamat oleh Allah Ta'ala. Bagus alamatnya tamimpi orang salih, tamimpi nang bagus-bagus, tamimpi orang alim, nang kuitan itu tanda bagus tah. Inggih kadang malam nang kadang tamimpi artis saja napa? Tamimpi artis saja. Yalah inggih tamimpi nang napa? Artis nang banyanyi aja misal tah mama nih. Soalnya jadi apa? Jadi artis juga biar keluarnya misal tah, ya kan? Nah inggih ini kada ditanda ke kelebihannya Abah Guru.
Dan juga ketika ibunya Rasulullah sedang mengidam ingin memakan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan Allah Ta'ala akan keinginannya itu di dalam mimpinya sehingga keinginannya sudah tiada lagi manakala ia bangun daripada tidurnya. Inggih macam orang biasa bibinian bila mana batianan tu ada ngarannya peristiwa mengidam, ya banyak kehendak mama tuh ingin apa-apa, hendak buah-buahan, hendak makanan, hendak ini, hendak itu mengidam ngarannya. Maka mun kada ditulisakan apa aja? Pajangan baliuran pian ngena. Inggih sudah keluarnya baliura titikan liur tu akibat napa jar? Akibat kada tulus kidaman. Nah, ujar orang bahari ya. Ya, inggih tertentu juga ya Allah. Nah, inggih. Cuma demikianlah yang nyata kada nyaman mengidam tuh. Banyak kehendak, ya kah? Yang kada tulus sakit hati. Nah, ini kuitan abah guru itu napa seperti orang macam biasa mengidam juga, hendak makanan, hendak buah-buahan, inggih. Cuma karena keadaan ekonomi kuitan abah guru napa sederhana, kada kawa nukar nang dikehendaki, kadada dimakan nang dikehendaki tadi kadada. Lalu napa dimimpi akan Allah, tamimpi kuitan sidin tadi. Nah, hendak buah-buahan, hendak buah anggur, tamimpi anggur makan. Inggih hendak makan misalnya apa makanan apakah dimimpi akan Allah. Nah, kelebihannya napa ketika sudah bangunnya maka tiada lagi ingin sesuatu tadi manakala sudah bangun dari tidurnya. Itu kehebatannya. Inggih. Jadi seakan-akan sudah tulus hendak buah anggur, tamimpi makan buah anggur, baya bangunnya sudah kan hendak lagi. Nah, itu hebatnya pulang kada nang tamimpi-mimpi baya bangun guring makin hendak kada. Ya kata mimpi-mimpi ya kala inggih hendak hapi apakah inggih soalnya baya bangun makin hendak. Nah, itu tuh ngarannya kita. Nah, inggih orang hebat seperti nang tadi apa Abah Guru Sakumpul ketika kuitan sidin hendak sesuatu dimimpiakan Allah, diberi Allah dalam mimpi. Kelebihannya ketika bangun itu seperti terlaksana sudah. Nah, inggih. Nah, dan ketika mendekati masa kelahirannya Rasulullah itu pada waktu itu negeri dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Belanda, penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar, dan untuk mendapatkan keamanan maka kedua orang tuanya Rasulullah itu keluar dari kampung Keratun ke kampung Tunggul Irang seberang menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari neneknya radhiyallahu anhu yang bernama Safiyah. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggul Irang seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena adanya seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdul Rahman atau Tuan Guru Haji Adu bin Tuan Guru Haji Zainuddin yang tinggal di sana. Berkah ulama, berkah wali nampak benar. Ya kan? Nah, di antaranya di zaman itu ada kampung namanya Kampung Tunggul Irang. Inggih yang mana terkenal kampung tersebut kada pernah penjajah Jepang tadi masuk. Padahal kada meliwati nang hutan belantara kada menyeberang sungai aja. Cuma kisahnya apa mun hendak menyeberang sungai buan penjajah nih matilah kapalnya nih kalau toknya nih karam lah dan sebagainya. Pokoknya intinya kada pernah buan penjajah masuk ke sana mengganggu. Kenapa garang? Karena ada Tuan Wali. Siapa? Tuan Guru Haji Abdul Rahman tadi atau Tuan Guru Haji Adu tadi. Jadi kayak itu yang kita yakini lah. Ingin berkat orang wali nih, nang hidup kah, nang mati kah, itu nampak benar wadah kita yang harus kita jaga. Ingin jangan sampai orang walinya ada cuma berkahnya diangkat Allah. Kenapa? Karena masyarakatnya kadang menghormati lagi. Lalu orang alimnya, masyarakatnya kadang hormat lagi. Lalu orang walinya, baik nang hidup atau nang mati tadi, itu Allah Ta'ala berkahnya apa Allah terangkat kena. Na'udzubillah. Ya lagi. Jadi kadang-kadang ada bencana alam itu apakah ada orang alimnya ada apakah ada orang salihnya ada apakah adakah kuburan orang-orang wali nang tempat bencana ada cuma pertanyaannya apakah dihormati mereka atau kada. Ternyata memang kada dihormati lagi. Lalu apa bencana datang. Jadi kita ada orang wali-walinya nang hidup atau nang mati kita hormati benar supaya kada nampaklah di sana sebagai talabang daripada segala murkanya Allah. Berkat siapa? Berkat orang alim, orang salih, orang wali tadi. Nah, inggih.
Karena jelas ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat apa-apa yang di dalamnya, kecuali orang yang ingat kepada Allah di antaranya. Kan orang alim itu ingat kepada Allah, orang-orang saleh ingat kepada Allah, karena merekalah kita barataan kada dimurkai Allah. Nah, ini makanya untung jangan jauh orang saleh, jangan jauh. Jangan jauh lan orang alim, jangan jauh. Jangan kada rancak berkumpul orang alim orang saleh, jangan kada rancak. Kenapa? Itu sumber daripada rahmatnya Allah. Itu sumber daripada keselamatan yang datang dari Allah. Marga merekalah kita selamat barataan. Nah, itu padahal kita. Nah, jadi untungnya kita napa? Masih memuliakan mereka. Nauzubillah, jangan sampai kali kita muliakan mereka. Dan ketika Rasulullah itu dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiah. Ketika itu matanya radhiyallahu anhu itu hanya terpejam dan tiada ia menangis seperti bayi pada lazimnya, serta tubuhnya pun membiru hingga neneknya radhiyallahu anhu yang bernama Salbiyah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Menangis kada, malahan membiru. Nah, disangka mati ya. Abah guru nih. Nah, ini. Dan dengan berkah doa daripada Tuan Guru Haji Abdurrahman, maka tubuhnya berangsur-angsur merah seperti warna bayi kebiasaan dan tangisnya pun mulai terdengar. Alhamdulillah. Akan tetapi tiadalah radhiyallahu itu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau ia menghisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Jadi kisahnya kenapa malam menangis saja. Disusui kada apa? Bawa ke Tuan Guru, ya kah? Napa nih? Kita gunakan isa kalinya hakun maisap napa? Maisap banyu liur langsung daripada lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman tadi dikunyah tulis ini. Oh, berkah wali luar biasa. Malah ingin berkahnya luar biasa. Kita kayak itu juga. Lah ingin berkah tuh napa dicari-cari ya. Ingin asar nang bekas-bekas orang saleh itu dicari-cari. Iya kah? Nah, ini bagus setelah kita mengambil berkah tadi. Nah, ini. Nah, jadi kemudian lagi akan tetapi tiadalah itu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau mengisap air Tuan Guru Haji Abdurrahman. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwasanya mau menyusu kepada ibunya manakala tiada ada orang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahramnya. Setelah berapa lama hakun menyusu lawan kawitan. Inggih, cuman apa? Ketika orang kadadaan. Nah, inggih. Amunnya di tangan usia banyak kan hakun kan mulai bakal orang wali mah, ya kan? Inggih. Jadi napa? Beliau menjaga dosa kawitannya. Karena alasan menyusui anak di tangan orang banyak membuka susu, apakah menjadi alasan membuka aurat? Boleh aja. Terpaksa anak penghendak kira-kira kada berdosa. Kalau berdosa, ya kan? Nah, abah guru kada mau, kada hakun, inggih kuitannya berdosa, han lagi halus padahal tak. Inggih hakun menyusul kawitan, napa orang lain kada ada, nang selain mahramnya. Dan adalah namanya radhiyallahu itu kepada ketika masa kecilnya itu Qusairi. Inggih, jadi ngaran abah guru ketika pada tak pusat jaga bahasa itu Qusairi. Nah, dahulunya. Nah, kemudian diganti oleh orang tuanya radhiyallahu dengan Muhammad Zaini atas permintaannya radhiyallahu sendiri karena mengikuti nama seorang ulama besar yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdurrahman Tunggul Irang. Nah, jadi niat pertama mengambil berkah ngaran orang saleh. Inggih, dahulu ada ngarannya Guru Ahmad Zaini, lalu ngaran dengan Muhammad Zaini. Wallahu a'lam. Ya Rabbi warhamni syaikhina Abil Badali wa subba bi qawli rahmati wan ni'ami wa jih rabbana hasil maqasidana wa khtim bi khad husna ma'a salami wa salli ya rabbana ala nabil hashimi wal ali was sahbi wa asba'i kullihim. Mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa dengan taufik hidayahnya serta inayahnya, dan semoga segala amal kebaikan kita dari Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala segala hajat kita, memudahkan segala urusan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hidup beriman sempurna sampai nantinya mati bawa iman husnul khatimah, mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk surga bigir hisab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dihikmul Allah bersama para auliyanya. Amin. Allahumma amin. Ala tilka niyah ila hadratin Nabi al-Fatihah.